Ini Pak Yosep sendiri yang membongkar, menunjukkan Danu tuh kuncinya bongkar no. Seperti kasar seperti itu ya. Danu berani kagak nih? Ini menurut Pak Yosep misalkan. Berani. Dia pelakunya yang disebutkan. Ibu Mimin yang disebutkan Abi Arigi. Masih terngiang Ibu Mimin. Udah Bang Jack, Danu dulu, seperti itu kan. Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Teman-teman sudah mengetahui tentang masalah perkembangan kasus Subang ini bagaimana. Saya menilai sendiri tentang kasus Subang ini, kalau misalkan kita analisa, yang membocorkan semua data-data dalam kasus Subang ini adalah Pak Yosep Hidayah. Coba bayangkan, teman-teman, Pak Yosep ini semenjak muncul di salah satu channel YouTube, berbicara begitu lantang sekali, banyak data-data yang saya simak, yang saya sinkronisasi dengan apa yang sesuai dia telepon saya sendiri langsung. Ya, berbicara di dalam YouTube itu berbeda dengan langsung ke pribadi. Ada tambahan-tambahannya, ada bocoran-bocoran data. Nah, teman-teman, yang saya bahas di video kali ini adalah tentang pembicaraan Yosep yang dulu adanya Mr. X. Yang mana Mr. X itu adalah Danu, sedangkan kita semuanya tidak mengenal dan tidak mengetahui adanya Mr. X. Pak Yosep lah yang membocorkannya. Akhirnya tahu, oh ternyata Mr. X ini adalah seorang Danu keponakannya sendiri. Nah, jadi akhirnya kasus ini lama-lama makin terbuka. Oke, coba kita simak. Pak Yosep banyak berbicara, sedikitnya membocorkan data-data sendiri. Kalau saya simak. Contoh yang paling tajam ya, Pak Yosep dan Ibu Mimin sempat menyebutkan waktu telepon saya, Danu adalah saksi mahkota, saksi utama. Bu Mimin sempat mengatakan seperti ini ke saya sendiri via telepon, biarin Bang Jack Danu dulu, nanti dia yang bicara, yang ngomong. Gitu kan. Pak Yosep juga sama, biarkan Bang Jack, nanti pokoknya Danu dulu. Nanti Danu akan berbicara yang sejujurnya, yang membongkar kasus ini. Waduh, masih terngiang ini sampai sekarang Pak Yosep mengatakan seperti itu. Dan Bapak akan bongkar semuanya nanti di pengadilan. Akan Bapak ubrak-abrik. Lihat saja nanti Bang Jack akan tahu. Telepon teman-teman. Malam hari saya masih ingat jam 11 malam. Wah, hebat Pak, luar biasa. Udahlah Pak, bongkar semuanya Pak. Para pelaku dalam kasus yang telah menewaskan ibu dan Amel nih Pak, kan anak tersayang Bapak nih. Sudahlah bongkar Pak semuanya. Siap, katanya seperti itu. Apakah sudah kemarin dibongkar atau belum ya? Nah teman-teman, dalam persidangan kemarin Pak Yosep hanya diam, menunduk. Coba, tidak ada gertakan-gertakan. Tapi entah nanti ya, sidang lanjutan. Kemarin saya melihat tidak ada gertakan-gertakan apa yang diomongkan dulu. Akan membongkar semuanya. Apa sih yang mau dibongkar Pak Yosep sebenarnya? Apakah pelaku utama atau benar-benar memang dia pelaku utama dalang utama? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahasa saya belum terlalu yakin. Ini kan kita sesuai diskusi. Kita semuanya diskusi. Kenapa? Banyak di sini komentar publik yang belum yakin juga dengan keterangan Danu dan Pak Yosep pelakunya. Jadi intinya kita semuanya membahas ini, ya mungkin tidak untuk menuduh dulu sama siapapun, hanya sebuah dugaan-dugaan karena belum jelas, belum ketuk palu nih ya hakim. Intinya kita mengikuti kasus ini, perkembangannya bagaimana. Nah, menyimak dari perkembangan kasus ini, pembicaraan Pak Yosep sebenarnya membongkar data sendiri. Membongkar kasus ini sendiri bukan Danu, tapi Pak Yosep sendiri yang membongkar. Kalau saya menyimak teman-teman, saya bisa mengambil kesimpulan sedikit. Kalau saya salah, nanti teman-teman bisa koreksi ya. Yang membongkar kasus ini adalah Pak Yosep melalui Danu. Pak Yosep mengatakan kunci mahkota adalah Danu. Berarti sudah menunjukkan. Tuh Danu kuncinya. Berani gak dia? Begitulah secara kasarnya. Berani gak Danu nih membongkar saya? Kalau benar-benar Pak Yosep pelaku kan? Yang sekarang sudah menjadi terdakwa. Kalau berani silahkan Danu yang ngomong. Silahkan Danu yang membongkar, ngomong ke semua orang, ngomong ke polisi. Dikira Danu tak berani.
Lah akhirnya Danu di tahun 2023 saya mendengar pengakuannya di rumah Ibu Lilis sampai loncat karena kaget. Kenapa kaget? Kan belum mendengar teman-teman, baru mendengar di malam itu. Saya, Mas Sodo, Mas Yahya, Kang Heri, sama Bang Freddy semua ada di situ dan juga kuasa hukumnya komplit. Banyak sekali orang di sana. Di situ sebelum menyerahkan diri saya sudah tahu pengakuannya. Kengerian-kengerian yang diperintah oleh Pak Yosep ini sudah dikatakan di situ. Dan ternyata coba ambil kita kesimpulan sedikit saja. Pak Yosep lah yang memboncorkan semuanya. Coba kalau Pak Yosep tidak mengatakan saksi mahkota itu Danu. Curiga sana sini kan Pak Yosep, curiga ke Wahyu Opi Kosasi, curiga ke Danu apalagi, curiga ke ua-uanya apalagi. Sudah itu banyak di publik beredar. Ternyata Danu sangat berani akhirnya mengakui sebagai pelaku, dan pengakuan pelaku itu tidak main-main karena dia yang melakukan, yang merasakan, yang melihat, dan dia ikut memukul Ibu Tuti dan Amalia. Kemarin mempraktekkan bagaimana cara memukul Ibu Tuti dan bagaimana cara Pak Yosep memukul Amel dipraktekkan oleh Danu karena Danu ada di situ. Tapi ketika menyimak dari pihak Pak Yosep masih menolak sampai saat ini. Entah bagaimana kelanjutannya ini, intinya nanti dikabarkan hari Senin, Selasa, Rabu akan adanya saksi-saksi yang dihadirkan dalam kasus Subang ini. Menarik luar biasa. Oke, teman-teman, begitulah kalau Tuhan sudah menghendaki, apapun bisa terjadi. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Ini Pak Yosep sendiri yang membongkar, menunjukkan Danu tuh kuncinya bongkar no. Seperti kasar seperti itu ya. Danu berani kagak nih? Ini menurut Pak Yosep misalkan. Berani. Dia pelakunya yang disebutkan. Ibu Mimin yang disebutkan Abi Arigi. Masih terngiang Ibu Mimin. Udah Bang Jack Danu dulu, seperti itu kan. Waduh, jadi merinding gua teman-teman ya. Karena ternyata para pelaku ini orang-orang yang sangat-sangat dekat sekali dengan korbannya. Luar biasa kasus Subang ini. Teman-teman, ada 6 perintah Yosep yang sudah saya rangkum, yaitu kepada Danu. Yang pertama, Danu diminta Yosep untuk menemui, yaitu menjelaskan soal masalah permintaan tolong yang sebelumnya dibahas di telepon. Danu akhirnya menemui Yosep di warung pecel lele ketika pamannya itu sedang makan. Jadi Pak Yosep ini pamannya Danu. Danu adalah keponakan. Udah bantuin saya saja menurut Pak Yosep. Bantuin apa, Mang? Sudah pokoknya bantuin. Akhirnya Danu yang biasa membantu keluarga Pak Yosep ini tak curiga apapun bakal menjalankan sesuatu yang berbau kriminal. Kemarin di persidangan, kenapa saudara tidak curiga ketika saudara diambilkan golok? Tidak curiga karena saya mendengar hanya mau kasih pelajaran yang mulia. Seperti itu intinya. Jadi di pecel lele ini Pak Yosep mengatakan mau kasih pelajaran, bukan mau membunuh. Ya kalau dikatakan membunuh mungkin Danu akan memberontak. Kalau benar-benar ini ketemu di pecel lele ya. Oke. Yang kedua, Yosep meminta Danu untuk berjaga di luar rumah. Berjaga di luar rumah, tidak berkata sepatah apapun. Teman-teman sudah menyimak data-data di persidangan dan itu saya sampaikan kembali ya. Danu tidak berkata-kata sepatah apapun, menunggu di luar. Kita sudah menganalisa, itu banyak sekali jalan untuk kabur. Tapi kenapa tidak kabur? Apakah punya motivasi sendiri? Sehingga malah membantu memukul Ibu Tuti dan Amalia. Danu ke TKP. Danu disuruh jaga lokasi di pojokan hadap ke jalan sebelah kiri garasi. Yosep masuk ke dalam, nggak lama dari situ lampu garasi mati. Itu pas malam kejadian jam 10-an. Menurut keterangan kuasa hukumnya, ya 2 jam kemudian datanglah anak dan juga istri muda dari Pak Yosep, yaitu Mimin, Arigi, dan Abi. Ini kesaksian Danu yang sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya. Waduh, luar biasa. Oke. Lalu, Danu mengaku tak mengenal Arigi dan Abi, tetapi mengetahui sosoknya.
lantaran pernah dikenalkan semasa bekerja di sekolah. Tak berselang lama dari kedatangan anak dari Ibu Mimin, Danu dipanggil oleh Yosep. Mengerikan ya. Saya kadang membahas kasus Subang ini merinding gitu ya. Kadang perasaan ada kehadiran sosok kedua almarhumah. Makanya saya semangat karena ingin sekali melihat keadilan kedua korban ini sebenar-benarnya, teman-teman. Ya, saya kan tinggal di Subang. Terus kan ke TKP kan deket juga. Paling berapa menit ya. Tinggal lari ke sana pakai kendaraan cepat. Nah, setiap membahas kasus Subang, sering kadang dimimpikan. Ketika melihat foto-foto yang ada di TKP yang sudah saya foto-foto namun tidak bisa ditayangkan tentang kerusakan bagaimana kedua korban ini, kadang keimpi gitu ya, mimpi seperti itu, bagaimana seperti itu, kadang merinding gitu kan, seolah-olah ada hadir seperti itu. Terus terang mungkin saking sudah saya mengikuti dan lamanya membahas kasus ini, tahunan belum selesai, bayangkan kasus ini teman-teman. Lalu perintah ketiga dan keempat, dalam suasana rumah yang gelap, Danu diminta Yosep mengambilkan golok di dapur. Golok yang hendak diberikan Danu ke Yosep kemudian diambil Arigi. Danu pun diperintahkan Yosep untuk kembali jaga di depan rumah. Wih, disuruh menjaga, padahal tinggal kabur ya. Pak RT, warga dekat-dekat sekali di sana, di belakang, di depan. Namun di depan rumah, Danu terkejut hingga berlari ke dalam ketika mendengar teriakan Amel. Oke, dalam kondisi shock, Danu semakin terkaget-kaget saat melihat Abi menyiksa Amel. Danu pun sempat melihat Tuti sudah tergeletak, tetapi tak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dalam kondisi bingung, Danu kemudian dipanggil lagi oleh Yosep. Luar biasa ya. Perintah kelima, Yosep meminta Danu untuk menggendong Tuti ke ruang TV. Setelah itu Danu mengaku sempat meminta izin pulang duluan ke Yosep, namun hal ini dilarang karena bantuan Danu masih dibutuhkan. Akhirnya Danu balik lagi keluar rumah tersebut. Perintah keenam, Danu sempat menggendong jenazah Tuti bareng Arigi yang diangkat Pak Yosep. Oke, Danu mengaku tak bisa membantah perintah Yosep karena ia menghormati pamannya. Pengakuan Danu itu lantas membuat Yosep dan ketiga lainnya menjadi tersangka. Begitulah teman-teman kesimpulannya dalam pembahasan di video kali ini. Teman-teman pasti sudah memahami tentang pemberitaan kasus Subang ini. Intinya semangat, jangan sampai tenggelam. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.